Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik Bapak Ibu atau teman-teman yang mewakili PPK, pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM melalui aplikasi Simas Paten dengan mekanisme konversi. Jadi sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan, pengumuman nomor Peng 1 2001 tentang pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM, maka Satker Dirjen Pendidikan Vokasi juga diharuskan untuk melakukan konversi penilaian PPK dan PPSPM bagi teman-teman atau Bapak Ibu pada pejabat berkendaraan. Berdasarkan surat ini, sekretariat atau sekretaris dalam hal ini Bapak Dr. Watanto juga telah mengeluarkan nama usulan calon peserta penilaian kompetensi PPK sesuai dengan surat nomor 3696 tanggal 12 Agustus 2022, di mana nama-nama yang dicalonkan untuk penilaian kompetensi PPK sebagai berikut. Yang pertama Pak Edi, yang kedua Bu Triana, yang ketiga Pak Hasan Bisri, yang keempat Pak Supajo, dan yang kelima Pak Rismanto. Jadi untuk mekanismenya ini ada dua, konversi dan displacement. Untuk Pak Edi, Bu Triana, Pak Hasan, dan Pak Rismanto melalui mekanisme konversi karena telah duduk sebagai PPK dan telah memiliki sertifikasi PBC. Sedangkan untuk Pak Parjo harus melalui mekanisme refreshment karena belum memiliki sertifikasi PBC. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, melalui aplikasi Simas Paten. Nah, untuk langkah 1 sampai langkah keempat ke-13 ini sudah kami lakukan dari admin Satker. Kemudian untuk pengisian kelengkapan harus diisi oleh calon peserta atau yang mewakili. Nah, untuk itu saya akan memberikan tutorialnya melalui video kali ini. Baik, nanti untuk melakukan pengisian kelengkapannya, silahkan Bapak Ibu masuk ke website ketika aja di Google Simas Paten. Nah, nanti akan diarahkan ke user digital Trisuri. Nah, untuk user ini sudah saya buatkan sampai kelengkapannya, namun untuk proses upload harus peserta masing-masing atau yang mewakili karena ada beberapa dokumen pegawai yang hanya dimiliki oleh peserta. Baik, kita akan coba ya salah satu sebagai contoh. Nanti silahkan yang lainnya mengikuti. Yang pertama silahkan masuk ke web Simas Paten atau Digit Kemenq. Kemudian silahkan masuk. Nah, pada halaman ini silahkan masukkan NIP dan password yang telah dibuat. Untuk password nanti akan saya kirimkan password default pertama kali dari aplikasi. Nah, silahkan nanti masukkan ini Bapak Ibu dan passwordnya. Ini saya akan menggunakan contoh untuk Bapak Rismanto. Kita coba masuk. Nah, setelah masuk nanti akan keluar halaman seperti ini. Ini atas nama Bapak Rismanto, PPK Kasubag TU dan lain sebagainya. Nah, nanti langsung ke sebelah ini. Ini bagian silahkan cari menu Simas Paten. Simas Paten ini ya Bapak Ibu ya, Simas Paten. Nah, nanti akan diarahkan ke website seperti ini. Izin mengakses Simas Paten. Ini langsung aja silahkan diklik izinkan. Nah, nanti akan halaman pertama akan seperti ini. Bapak Ibu silahkan langsung isi ke bagian pilih ke menu pendaftaran, kemudian ke usulan. Nah, nanti akan keluar nama Bapak Ibu di halaman depan. Nah, karena tadi usernya Bapak Rismanto, maka ini akan keluar nama Bapak Rismanto yang sudah didaftarkan oleh admin. Nah, dalam status ini usulan terdapat status belum merekam usulan. Nah, untuk itu para PPK ataupun yang mewakili, monggo silahkan diisi dengan cara klik yang bagian hijau, kemudian klik rekam. Nah, tadi Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi part ini sampai selesai. Untuk itu kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama data pejabat ini sudah masuk. Nah, nanti di bagian ini silahkan upload foto dengan latar belakang merah. Yang penting latar belakang merah ya Bapak Ibu ya.
Kalau akan lebih baik menggunakan batik atau pakaian dinas formal. Setelah itu, nah, Bapak Ibu mohon mengisi data kepangkatan terakhir, yang paling terakhir. Apakah sebagai penata, pengatur, dan lain sebagainya sesuai SK yang dimiliki. Kemudian untuk file dalam bentuk PDF-nya atau image silahkan diupload di sini. Setelah itu silahkan masukkan data pendidikan terakhir. Entah terakhirnya S1, S2, atau S3, monggo silahkan. Yang penting yang terakhir diisikan sesuai data di berikut. Kemudian silahkan pilih file dalam bentuk PDF ataupun image-nya di sini. Silahkan upload. Kemudian untuk bagian part data jabatan struktural ini opsional. Karena Bapak Alismanto juga merangkap sebagai struktural KTU, silahkan diisi. Tapi untuk Bapak Ibu PPK yang lain yang tidak merangkap jabatan struktural, hanya PPK dan koordinator, ini tidak perlu diisi, tidak masalah. Kemudian untuk diklat, data pendidikan dan pelatihan diklat ini, untuk PPK silahkan isi untuk sertifikat diklat PBJ. Seperti informasi di awal bahwa selain Bapak Suparjo, semua PPK di Sedijen sudah pernah mengikuti sertifikat diklat PBJ. Nah, berdasarkan surat tersebut, sertifikat tersebut silahkan diisi di bagian ini dan silahkan upload file PDF atau image-nya. Kemudian yang terakhir, silahkan Bapak Ibu isi data pengalaman sebagai pejabat pengelola APBN. Ini data yang diisi adalah surat SK pengelola keuangan atau SK perbendaraan di Sekretariat Direktorat Jenderal Vokasi. Nanti untuk filenya akan saya kirimkan. Nah, ini silakan diisi untuk kementerian kita 023 dan untuk kode satker kita 6775591. Nah, untuk jabatan silahkan pilih pejabat pembuat komitmen. Untuk ke bawahnya silahkan sesuaikan dengan SK yang ada. Kemudian silahkan diupload. Nah, SK perbendaraan ini. Misal, ini hanya contoh. Jadi setelah diisi ini, upload. Nah, pastikan dari awal ini sudah terisi. Sudah upload foto yang pertama. Mengisi data kepangkatan terakhir Bapak Ibu. Mengisi data pendidikan terakhir Bapak Ibu. Kemudian data jabatan struktural. Ini opsional. Untuk yang memiliki jabatan struktural silahkan isi. Dalam hal ini contohnya Pak Alismanto yang merangkap sebagai struktural KTU. Kalaupun tidak masalah. Nah, kemudian data pendidikan dan pelatihan silahkan isi yang diklat PBJ. Bukan yang diklat PPK ya Bapak Ibu, tapi diklat PBJ. Silahkan diisi di upload filenya. Dan yang terakhir, pengalaman pengelolaan APBN itu berdasarkan SK perbendaraan. Setelah semua diisi kecuali opsional yang jabatan struktural, silahkan dilakukan simpan. Setelah dilakukan simpan, nanti di bagian depan akan keluar ajukan. Seperti ini, Bapak Ibu. Kita lihat di tutorialnya. Setelah mengisi lengkap, nah akan keluar tombol ajukan ini Bapak Ibu. Statusnya setelah simpan akan keluar ajukan. Nah, setelah diajukan, nanti data-datanya akan masuk ke kami, yaitu pada admin Satker untuk dilakukan verifikasi. Apakah kelengkapan datanya sudah sesuai atau belum. Nanti admin Satker akan melakukan verifikasi. Apabila ada data yang salah atau kurang, akan ditolak atau akan dikembalikan, dan Bapak Ibu silahkan diubah atau diupdate data-data tadi yang kiranya salah. Kemudian disimpan lagi dan nanti statusnya ajukan begitu. Kalau memang sudah benar, nanti maka tim admin akan melakukan verifikasi dan datanya siap dikirimkan ke KPPN untuk dilakukan konversi penilaian PPK.